Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkuliahan praktek pemrograman desktop. Untuk mata kuliah praktek pemrograman desktop, ya, di pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang pengenalan Java. Oke, tujuan dari materi yang pertama ini nanti mahasiswa itu dapat mengerti tentang apa itu konsep dari desktop, dapat membedakan antara desktop, web, dan mobile. Terus mahasiswa juga dapat mengerti ya, ada banyak sekali bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi desktop, dan salah satu yang akan kita gunakan adalah bahasa Java. Terus mahasiswa juga dapat membuat sebuah aplikasi desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau kita mendengar kata programming itu kita pasti bingung ya, apalagi bagi orang yang belum pernah mengenal apa itu programming. Pasti itu bayangannya itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang banyak sekali kode-kode atau rumus-rumus yang harus dibuat. Ini memang kenyataan ya, programming itu kelihatannya dia sangat membingungkan. Terus kalau kita melihat orang programming membuat program itu, mereka pasti duduk di depan laptop ya, di depan monitor, depan komputer, terus mereka menuliskan kode-kode program. Ya, bisa kita tuliskan kode-kode program. Sedangkan untuk komputer atau mesin itu dia hanya mengenali 0 dan 1. Ini agak repot ya. Tadi sebagai manusia ya, programmer itu dia menulis kode. Kode itu apa? Apakah kode yang berupa 0, 1, 0 dan 1? Ya, bukan seperti itu ya. Jadi 0 dan 1 itu hanya dimengerti oleh mesin dan komputer. Kita sebagai manusia itu tidak paham 0 dan 1 itu bagaimana, atau cara kerja dari mesin atau komputer. Karena kita tidak paham, tidak mengerti hal tersebut, maka kita membutuhkan perantara ya, perantara antara komputer dan manusia, sebuah jembatan ya, jembatan supaya komputer bisa memahami dan manusia juga bisa memahami ya. Perantara tersebut dapat disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu dapat disebut sebagai perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan suatu tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman di dunia ini itu ada banyak sekali. Kalau kita pernah dengar itu namanya dia bahasa pemrograman PHP. Nah, ini bukan pemberi harapan palsu, tapi ini sebuah bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi web. Terus ada bahasa pemrograman C, ada C++, ada Visual Basic, ada JavaScript, ada Pascal, ya, ada Delphi, dan seterusnya. Dan yang akan kita pelajari nanti adalah bahasa pemrograman Java. Sebelum kita masuk ke pemrograman Java, ini ada perbedaan antara aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Ya. Kalau aplikasi desktop itu aplikasi yang dia sifatnya offline. Karena dia offline, dia memiliki kelebihan. Jadi tidak membutuhkan koneksi internet. Untuk pengaksesan datanya dia lebih cepat. Ya, karena datanya itu dalam satu komputer yang sama. Cuman kelemahannya untuk desktop itu kita tidak dapat mengakses di tempat lain. Jadi kalau kita buat sebuah tugas di desktop ya, atau di kantor ya, itu tidak dapat kita lanjutkan di rumah tanpa kita mengcopy data tersebut. Terus ada aplikasi web. Kalau aplikasi web ini sebuah aplikasi yang dapat dijalankan di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. Jadi ini dia bersifat online. Kalau di offline ini online. Kalau online ini tadi memang enak ya, kalau ini bisa diakses di mana saja. Cuman kelemahannya ini membutuhkan koneksi internet. Kalau koneksinya lemot, agak lambat ya, tadi pemrosesan datanya juga akan menjadi lebih lambat.
Terus ada yang ketiga, namanya aplikasi mobile. Untuk aplikasi mobile ini sebuah aplikasi perangkat bergerak. Ya, aplikasi yang dapat dijalankan di handphone, smartphone, ya, seperti itu. Oke. Untuk bahasa pemrograman itu sebenarnya ada 3 tingkatan. Ya, ada bahasa pemrograman tingkat rendah, ada bahasa pemrograman tingkat sedang, dan ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah, nah ini untuk kode-kodenya itu paling susah untuk dipahami manusia. Terus untuk tingkat sedang, nah ini udah lumayan bisa dipahami. Jangan untuk bahasa tingkat tinggi, nah, seperti Java, C++, C#, ini bahasanya atau kode-kodenya itu sangat mudah dipahami oleh manusia. Terus untuk paradigma pemrograman, ya, ada 3 juga, dan dia functional programming. Kalau ini pemrograman di mana dia urutan fungsinya dibuat secara fungsional. Contohnya ada bahasa Vim sama Lisp. Yang kedua ada procedural programming. Nah, ini sebuah pemrograman di mana pemecahan masalah berdasarkan prosedural kerja yang terkumpul dalam unit pemrograman bernama fungsi. Nah, jadi dia secara prosedur atau secara fungsi-fungsi yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga ada namanya dia object oriented programming. Kalau ini dia berisi objek-objek yang saling berinteraksi. Nah, di mana objek tersebut terdapat kelas. Ya, kelas adalah sebuah unit pemrograman. Di dalam pemrograman Java, intinya itu berupa sebuah kelas. Oke. Sejarah Java, nah, kenapa kok disebut Java ya? Apakah penemunya itu orang Jawa? Bukan. Nah, untuk Java itu sendiri dimulai proyeknya pada tahun 1991 oleh James Gosling dan kawan-kawan. Dulu awal mulanya Java itu bernama Quark. Nah, terus diubah jadi nama Green, dan yang terakhir mau diubah lagi menjadi nama Java. Kok bisa namanya Java? Nah, orang ceritanya itu mereka itu para pencinta kopi, ya, para pencinta kopi, dan salah satu kopi favorit mereka adalah kopi tubruk yang berasal dari Pulau Jawa. Ya, karena mereka suka kopi, ya, makanya ketika pemilihan nama bahasa pemrograman, ya, mereka menuliskan Java, dan ketika diacak, ya, dari berbagai nama calon nama-nama tersebut, nah, yang didapatlah nama Java. Makanya kalau kita lihat ya saat ini bahasa pemrograman Java itu sangat identik dengan simbol secangkir kopi panas. Ya, karena Java memang idenya dari kopi. Terus pada perkembangannya, ya, pada tahun 95 mulailah Java 1.0. Nah, dan ini dia masih berada di bawahnya Sun Microsystem sampai tahun 2007. Sedangkan mulai tahun 2009 Java itu sudah diakuisisi oleh Oracle. Oke. Ini salah satu kelebihan Java dibandingkan bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain, misalnya di C ataupun C++, itu kan kode programnya disimpan dengan file berekstensi .cpp. Ya, misalnya ada coba.cpp. Ketika kita proses, kita compile, ya, coba.cpp tersebut akan menghasilkan sebuah file binary bernama coba.exe. Dan seperti yang kita ketahui, file berekstensi.exe itu hanya bisa diakses di platform Windows. Ya. Di Unix dia tidak bisa. Beda kalau di bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java yang kita buat di Windows, kita menuliskan kode-kode programnya dan disimpan pada ekstensi coba.java. Setelah kita compile, ya, akan menghasilkan bytecode. Nah, bytecode ini berupa file coba.class, dan file coba.class ini dapat, ya, diproses oleh Java Interpreter dan dapat menjadi file exe ataupun file Java yang bisa diakses di berbagai platform. Jadi kalian cukup membuat di Windows, tapi bisa juga jalannya di
platform Unix ataupun Windows platform. Nah, ini kelebihan dari bahasa pemrograman Java dibandingkan bahasa pemrograman lain. Secara definisi, untuk compiler itu dapat disebut sebagai proses untuk mengkompilasi kode-kode program menjadi bentuk file yang siap dieksekusi. Sedangkan interpreter adalah mengkompilasi dan menjalankan kode-kode program secara langsung. Ini ada ilustrasi lagi. Ini ada sebuah file dengan nama myprogram.java. Ya, file tersebut ini ada proses compiler. Kita compile menggunakan perintah Java. Ya, Java itu kepanjangannya adalah Java compiler. Ketika kita compile akan menghasilkan sebuah file namanya myprogram.class. File myprogram.class ini supaya dapat ditampilkan di program dilakukan proses namanya dia interpreter. Nah, untuk proses interpreter ini menggunakan Java Virtual Machine. Sehingga kode-kode tadi ya, dia akan di interpreter ya, menjadi kode-kode yang bisa dipahami oleh komputer atau mesin dan bisa menampilkan program yang kita buat tadi. Oke. Untuk bahasa pemrograman Java aslinya itu mereka ada 3 ya. Ada Java Standard Edition atau Java SE. Ini bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk aplikasi desktop atau aplikasi klien server. Terus ada namanya dia Java Enterprise Edition. Kalau ini untuk aplikasi berbasis web. Yang ketiga ada namanya dia Java Micro Edition. Ini untuk membuat aplikasi berskala kecil. Skala kecil ya, seperti handphone atau smartphone. Cuman pada perkembangannya Java Micro Edition ini sudah mulai ditinggalkan. Karena untuk saat ini ketika ingin membuat sebuah aplikasi Java itu dapat menggunakan Java Android. Terus ada beberapa alasan ya kenapa kok kita belajarnya Java bukan bahasa pemrograman yang lain. Yang pertama, karena Java itu merupakan sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek yang sangat simpel dan familiar. Nah, jadi dia udah berkonsep OOP, terus dia mudah dipahami, sangat sederhana sekali. Terus karena dia berarsitektur neutral, ya, jadi platformnya dia independen, bersifat open source. Terus, nah ini Java itu merupakan sebuah bahasa pemrograman yang ranking pertama pada indeks TOP. Indeks TOP itu adalah sebuah situs ya yang melakukan perankingan bahasa pemrograman berdasarkan banyaknya programmer, referensi, e-book, buku, komunitas, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, dan Java ini juga merupakan standar ya, standar bahasa pemrograman dalam dunia pendidikan. Jadi ada banyak alasan kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman Java. Dan alasannya memang benar-benar bagus sekali ya. Jadi kita tidak akan rugi untuk belajar bahasa pemrograman Java. Nah, ini kita bisa lihat ranking bahasa pemrograman ya berdasarkan indeks TOP. Nah, rankingnya itu pada bulan September 2019 Java itu pada peringkat pertama dengan rating 16,661%. Dengan nomor 2 itu bahasa pemrograman C. Terus untuk jangka panjangnya kita bisa melihat perkembangannya, dan Java itu ranking 1 terus. Pernah tidak ranking 1 itu pada tahun 2014 dan 99. Untuk menulis kode program Java itu ada 2 cara. Kita bisa berbasis teks menggunakan aplikasi konsol. Kalau ini menggunakan library non-GUI di Java, cukup menggunakan Notepad itu udah bisa. Terus yang kedua berbasis aplikasi GUI. Kalau ini menggunakan AWD atau Swing untuk library-nya. Di sini kita dapat menggunakan NetBeans. Yang perlu diingat, ketika kita menulis program Java, sebuah kelas dapat dieksekusi ketika memiliki metode main. Jadi harus ada metode main. Metode main itu adalah public static void main string argument.
Jadi kalau tidak ada main metode seperti ini, program Java tidak bisa dieksekusi. Oke, terima kasih tadi sedikit pengantar teori pengenalan Java. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum, ya. Tetap semangat, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, ya. Like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.